Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ica Marisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sri Bunga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda menyangkut kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya sebagai guru Ibu di sekolahan ini akan menginterview Ibu mengenai kasus-kasus yang pernah kita hadapi selama ini di sekolah, yang merupakan yang mana yang termasuk dilema etika ataupun bukan. Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral? Ya baiklah Ibu Ica, karena Ibu sebagai guru saya, jadi kasus itu sudah tersendiri ya. Kasus tersebut ya banyak yang kita alami. Jadi ya kita harus pecahkan bersama-sama dulu ya. Ibu sudah tahu sendiri. Ibu sering memanggil kalian rapat. Bagaimana kalau ada kasus yang seperti ini? Seperti itu. Jadi intinya dipecahkan secara bersama, dirapatkan dulu ya. Iya. Kemudian yang kedua Bu, langkah-langkah yang bisa Ibu ambil di dalam menentukan dilema etika itu kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama saya panggil yang guru dulu, kasih apa tentang anak tersebut ya. Lalu kita panggil, kita tanya bagaimana kasusnya. Ada kata guru tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita rapatkan lagi, kita pecahkan bersama-sama. Seperti itu. Jadi memanggil guru, kemudian merapatkan, kemudian dipecahkan. Iya betul. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan yang ada pada kasus-kasus yang pernah kita alami selama ini? Ya contohnya kasus itu seperti anak-anak sering berantem ya Bu ya. Kita sudah tahu sendiri anak-anak dari sekolah kita sering berantem. Nah jadi anak-anak itu kita panggil dulu Bu, kita tanya masalahnya apa, kok berantem itu ada apa mereka berebut pacar, apa berebut bagaimana ya. Jadi kita tahu bagaimana kasusnya dulu. Setelah itu kita selesaikan oleh guru tersebut atau walinya. Seandainya kata tidak bisa, walinya belum bisa memecahkan masalah tersebut, kita panggil, kita pecahkan sama-sama, kita rapat kembali seperti itu. Oke. Jadi cara yang paling efektif yaitu dengan cara terlebih dahulu diserahkan ke walinya terlebih dahulu. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut, apakah ada tantangan-tantangan tertentu menurut Ibu? Menurut saya memang banyak tantangan untuk mencapai tersebut. Tapi saya sebagai kepala sekolah di Negeri Sri Bunga, saya siap ya memecahkan masalah tersebut. Dari kasus-kasus tersebut saya bisa banyak pengalaman untuk menguatkan bagi diri saya untuk kedepannya. Seperti itu. Banyak tantangannya Bu ya, Iya. tapi kita dengan sigap dan siapnya. Iya, betul. Oke, kemudian Bu, dari kasus-kasus yang ada, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang Ibu tentukan dalam memecahkan masalah kasus-kasus tersebut? Iya pasti itu ada jadwalnya Bu ya. Tapi saya sebagai kepala sekolah, saya harus meneliti kasus dulu. Saya perdalami dulu kasus itu, bagaimana kasusnya berat atau tidak ya. Setelah itu baru saya cari solusinya. Bagaimana kok kasus ini berat,
saya bisa panggil orang tuanya, saya ceritakan dengan orang tuanya bahwa anak ibu, anak bapak di sini sering berantem. Bagaimana solusinya, kita sama-sama Bu, kita panggil orang tuanya seperti itu Bu. Oke, jadi intinya terjadwal ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya Bu, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu di dalam menentukan dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika seperti itu? Itu pasti ada ya. Saya tadi sebagai kepala sekolah, saya panggil dewan guru semua, saya panggil ketua komitenya, ya, bendaharanya, walinya. Kita rapat lagi di sekolah. Seandainya kata ada kasus seperti ini, bagaimana solusinya yang terbaik supaya tidak terbebani di sekolah kita, tidak terjadi apa-apa, dan juga anak-anak tersebut nyaman di sekolah kita. Seperti itu. Jadi itu ya langkah-langkah termudahnya dengan cara menelaah dulu, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait. Iya betul. Kemudian Bu, dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan ini, apakah ada pembelajaran yang dapat kita petik dari kasus-kasus tersebut? Ya, tentu Ibu Ica ada ya. Saya sebagai kepala sekolah dan Ibu sebagai guru ada di sini, pasti banyak kesan, pesan, sakit, pedihnya. Tapi bagi saya sebagai kepala sekolah di sini, saya cukup kuat. Saya terima dengan lapang dada karena itu sebagai langkah saya ke depan untuk lebih baik lagi, supaya saya sebagai pemimpin saya bisa memimpin sekolah itu dengan lebih baik lagi. Gitu. Jadi itu pembelajarannya. Iya. Oke Bu, saya kira saya cukupkan sekian sampai di sini interview kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jika berkenan di lain waktu mungkin saya bisa bertanya-tanya terlebih lagi kepada Ibu. Siap. Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat dan insya Allah bahagia. Alhamdulillah. Sengaja saya datang ke sekolahan Bapak guna tujuan saya untuk menginterview Bapak mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di sekolahan Bapak yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Selama ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang sering terjadi di sekolahan Bapak? Apakah itu termasuk dilema etika ataupun itu termasuk rujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ica. Itu yang luar biasa. Terkait pertanyaan tersebut, jadi cara kami mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bukan. Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang hukum. Kalau dia sudah berhubungan dengan sudut pandang hukum, maka tentunya ada benar dan ada salah. Namun jika sudah berhubungan dengan moral, ada dua sisi yang sama, yakni benar dan benar. Nah, disinilah muncul dilema etika tersebut. Jadi ada hubungan benar dan benarnya ya? Betul sekali. Selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah mengenai dilema etika yang sering terjadi di dalam kasus-kasus di sekolah Bapak? Baik, untuk langkah-langkah, yang pertama tentunya kita identifikasi dulu. Kira-kira penyebab permasalahan ini apa? Awal atau dulu dari permasalahan ini apa? Kemudian selanjutnya, siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Baru setelahnya, setelah teridentifikasi dua hal tersebut,
Kalau kita duduk berdiskusi bersama warga sekolah atau pihak-pihak yang terlibat tersebut untuk mencari solusi mana yang tepat, solusi 1, 2, atau 3 yang kita ambil. Selanjutnya Bapak, bagaimana cara yang paling efektif yang menurut Bapak kalau dalam pengambilan keputusan, apalagi pada kasus dilema etika? Cara yang paling tepat yang pertama adalah membandingkan, meskipun itu sama-sama benar, namun di antara dua kebenaran tersebut pasti ada salah satu yang paling benar. Kita gabungkan skala prioritas. Kira-kira kalau kita memakai solusi ini akan berdampak paling baik daripada solusi-solusi yang lain. Demikian. Jadi dengan cara membandingkan terlebih dahulu. Betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak tantangan ataupun halangan dalam pengambilan keputusan yang sering Bapak ambil? Ya, tentunya banyak sekali itu. Dalam pengambilan keputusan pada hal yang sama-sama benar ini sebenarnya sangat membingungkan. Namun sebagai pemimpin kita harus mengambil satu inisiatif yang tentunya berisiko paling kecil di antara tersebut. Dari kiatnya kita lihat dulu, kira-kira kalau saya mengambil keputusan yang ini apakah berdampak baik atau tidak kepada si penerima solusi. Dari kasus-kasus yang sering terjadi seperti dilema etika di sekolahan Bapak, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, untuk jadwal sebenarnya untuk penyelesaian dilema etika atau kasus-kasus tersebut kita tidak ada jadwal khusus. Namun untuk pengantisipasian supaya kasus atau permasalahan tersebut tidak terjadi, maka kami pun ada sebuah komunitas yang membahas hal tersebut. Dan ini bisa diadakan pertemuan seminggu sekali. Namun untuk kasus-kasus yang temporer atau sesuai dengan situasi, maka jadwalnya bisa berlaku pada saat permasalahan itu muncul. Jadi tidak ada jadwal khusus, jadi spontan istilahnya. Betul sekali. Oke. Mungkin ada faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di sekolahan Bapak. Sebenarnya banyak sekali faktor, alhamdulillah. Di sekolah kita ini semua sistem itu mendukung. Yang pertama yang mempermudah adalah respon dari warga sekolah yang cekatan dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian kecekatan pula dalam mencari solusi. Maka hal tersebut yang mempermudah kami untuk menyelesaikan segala bentuk dilema hukum atau dilema etika yang kami hadapi. Jadi adanya respon dari orang-orang sekitar ya, termasuk orang tua. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, dari diskusi yang telah kita lakukan hari ini, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik. Seperti apa kira-kira Pak? Pembelajaran yang dapat kami petik yang pertama atas proses yang sedang kita lakukan kali ini, interview istilahnya, adalah yang pertama bahwa kami sadar apapun yang kami lakukan, keputusan apapun yang kami lakukan berdasarkan dilema etika ini itu sangat penting ternyata. Jadi kami dapat berhati-hati ke depannya untuk menentukan satu solusi. Kemudian juga dalam pertemuan kita ini kami juga mendapatkan wawasan bahwa calon guru penggerak ternyata memang serius diadakan. Program ini merupakan hal yang baik, tapi dari aktivitas saya juga lakukan ternyata sangat serius, dan ini bukan hanya suatu ajang untuk mengambil tiket menjadi kepala sekolah. Ternyata ajang yang baik untuk belajar menjadi guru atau memimpin pelajaran yang baik. Jadi banyak sekali pembelajaran yang didapat. Betul sekali. Mungkin hanya itu interview yang dapat kita lakukan pada hari ini Pak. Dari sekian banyak pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Semoga ini menjadi solusi untuk kami juga dan menjadi solusi untuk saya juga sebagai pembelajaran di kemudian hari.
Siapa tahu nanti saya bisa menjadi pemimpin seperti Bapak yang hebat. Ini dapat menjadi apa ya, tiket istilahnya. Ya, terima kasih dan Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon maaf atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Demikianlah tadi interview saya dengan kedua kepala sekolah terkait dilema etika yang sering ada di sekolah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.